Bapak Ibu guru suka konten dimasukkan PMM, YouTube insya Allah akan terekspos ke media massa bahwa guru-guru itu kita itu hebat sekali sebenarnya. Mungkin kurang terekspos. Bisa disetelkan sedikit Pak YouTube saya ini di WA tadi. Nah ini salah satu contoh kecil saya melakukan prakarsa perubahan melalui ini Pak inquiry apresiatif, yaitu pendekatan yang kita itu lebih mengoptimalkan kekuatan positif siswa. Jadi sekolah kalau mau berkembang, siswa yang mau berkembang, yang pertama dilihat adalah positifnya apa, segi positifnya. Nah ini next one Pak, tengah-tengah. Nah di sini di tengah-tengah pembelajaran ini, waktu kita membuat prakarsa perubahan, saya konsentrasinya membuat poster digital Pak, melalui aplikasi di HP. Jadi anak-anak menuangkan hal positif apa yang mereka kuasai melalui poster digital seperti ini. Kita bentuk di dalamnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang di dalamnya ada namanya unsur kerjasama. Seperti profil pelajar Pancasila, di dalamnya itu ada gotong royong, saling menghormati, berakhlak mulia, semuanya tercapai. Jangan sampai kita mengajar itu hanya kita duduk di depan saja, anak-anak nanti bosan seperti itu. Ini sekilas mohon Pak ya. Next aja. Kalau juga ketua kelompok kecilnya itu bantu ya ngecek kan. Langsung aja Bapak Ibu, kita ke materi yang perlu kita diskusikan bersama. Ini Bapak Ibu. Nah, tadi kita perlu masukan dari rekan-rekan sejawat juga, tidak hanya dari CGP maupun dari Bapak Ibu tamu dari BP juga kita akan membahas ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai di sekolah ini. Moga Bapak Ibu kita urun rembuk, kita diskusi bersama kira-kira perubahan apa yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi. Visi sekolah tadi kan lebih menunjukkan ke profil pelajar Pancasila unggul juga. Kira-kira perubahan apa yang perlu kita lakukan untuk pembelajaran di sekolah. Moga kita berdiskusi bersama Bapak Ibu ya. Kita perlu masukan dari panjenengan semua. Jadi kita nggak bisa CGP ini bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan semua unsur ada di sekolah, kepala sekolah, waka, rekan sejawat dan semuanya stakeholder yang ada di sekolah. Moga dari yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kira-kira apa? Mungkin Pak Wahyu, kira-kira perubahan apa yang biasanya dilakukan di sekolah? Yang baru mungkin bisa, yang biasa dilakukan, kira-kira apa? Moga teman-teman, inisiatif perubahan apa kira-kira yang dapat dilakukan bersama? Mungkin metode pembelajaran yang baru atau kegiatan-kegiatan yang baru yang bisa dilakukan di kelas maupun di sekolah. Kira-kira apa? Bu Rifka bisa membantu mungkin? Mungkin dari visi karakter tadi. Visi karakter bisa. Yang sudah berjalan apa? Nah, perlu ada peningkatan apa? Monggo Bapak Ibu, kita perlu masukan dari panjenengan semua. Kalau mungkin dari CGP-nya sudah banyak ide atau apa, kita perlu dari panjenengan yang bisa kita kembangkan bersama. Kira-kira apa? Apakah di kalimat belakangnya kolaborasi apa? Nah, ini kita yang pertama dulu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, inovasi pembelajaran Pak. Inovasinya. Ya, inovasinya mungkin perlu disesuaikan dengan profilnya anak-anak. Yang mana kan di sini anak-anak juga punya gaya belajarnya masing-masing. Jadi nanti kan semuanya Bapak Ibu guru yang di sini bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak dan ditambah inovasi pembelajaran yang lebih skill-based. Karena kan harapannya itu. Terima kasih Bu Rifka. Ini ada yang lain Bapak Ibu? Kira-kira jenengan punya ide apa? Kira-kira untuk melakukan inovasi perubahan ke arah yang positif, kegiatan pembelajaran di kelas yang baik atau yang positif bisa dilakukan apa? Monggo Bapak Ibu. Mungkin pembelajaran yang menyenangkan. Ya, monggo. Ya, menambahi dari inovasi pembelajaran untuk aktual prakteknya, Ya. saya sering membawa anak-anak keluar. Pembelajaran di luar sekolah Bapak Ibu, di alam, sesuai dengan alam. Dan saya sudah melakukan. Luar biasa. Sip. Nah, mungkin Pak, karena di sini kan sudah dari kami seperti itu, mungkin dari teman-teman yang lain juga ada, sehingga mungkin bisa juga kita membuat sebuah komunitas yang mana untuk lebih berbagi, bisa
berbagi terkait dengan inovasi pembelajaran dan apapun itu. Komunitas praktisi tingkat lokal. Ya, selama ini kan komunitas yang di luar sekolah kayak MGMP, MGBK itu insya Allah sudah sangat berjalan. Tapi kalau komunitas praktisi di tingkat sekolah itu sepertinya kurang maksimal. Monggo ada ide lagi Bapak Ibu? Sudah jalan atau belum jalan? Ini kan mantan ya. Komunitas praktisi di sekolah. Sebetulnya kita di masing-masing misalkan ini Pak dia di TKR. itu Mobil. kalau ada misalkan ada informasi apa gitu contohnya di waktu kurikulum merdeka itu sebelum kita mengikuti dari IAD kita sebetulnya sana sudah berkumpul dulu, kemudian kita membedah dari sebetulnya nanti apa yang menjadi cita-cita berkaitan dengan perubahan atau paradigma baru. Kemudian kalau misalkan berlanjut lagi yang di level mohon maaf ini hanya cerita saja di level Dayasu. Jadi kita pintar bersama Dayasu itu juga setelah itu ada semacam pembahasan lagi. Jadi secara tidak resmi pun kalau ada informasi apa tetap kita bahas di jurusan atau di kompetensi kalian. Dan saya berpikir itu sudah merupakan komunitas terkecil. Nah, kalau kaitannya dengan antar jurusan ya kita biasanya dengan waktu UKK. Jadi waktu UKK itu kita membuat semacam format penilaian yang sama. Kemudian mulai dari kita awali dengan apa itu kisi-kisi kita bedah baik pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap kita bedah, kemudian kita sharing. Jadi sebetulnya sudah mulai Sudah ada peningkatannya di mana? maksimalkan saja. Peningkatan untuk komunitas praktisi panjenengan itu kira-kira peningkatannya di mana? dan nanti rencana kami karena kita ini sudah merupakan langkah awal yang baik. Jadi dengan CGB berempat ini kemudian ada beberapa teman dari PP dan sebagainya, nanti kita akan membentuk komunitas praktisi yang di tingkat sekolah. Artinya misalkan sebagai contoh di platform Merdeka Mengajar itu kita juga membantu untuk katakanlah nanti sharing materi, walaupun kami tidak semua mendapatkan, tapi kami mencoba untuk membantu sekolah, termasuk nanti kedepannya kalau misalkan berkaitan dengan ini yang kurikulumnya yang baru kan baru kelas 10, jadi yang kelas 11 sama kelas 12 tetap masih menggunakan yang dari para strategi masih K13, sehingga kedepannya nanti kita ya terus belajar. Jadi kesimpulannya adalah kami di tingkat beberapa komunitas yang di jurusan atau di beberapa yang komunitas kecil itu mau mencoba dari situ sudah terbentuk, kemudian kami berempat, kemudian dengan sharing dengan beberapa teman PP di sekolah kami itu ke sekolah, salah satunya ternyata. Jadi sudah mulai ada program, nanti cuma waktunya kita sesuaikan dengan program dari manajemen. Terima kasih Pak Joko penjelasannya. Next Pak Joko langsung untuk menghemat waktu. Karena ya langsung aja untuk yang selanjutnya, apa saja kira-kira kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Kira-kira kolaborasi yang model seperti apa? Mungkin panjenengan ada ide yang ingin dituangkan, monggo. Nah, silakan. Silakan Pak Dias. Pak Dias ini guru Pak, bukan kameramen. Pak, dia punya keahlian lagi sebagai perekam video. Mungkin Pak Dias ada ide, monggo Pak Dias, enggak apa-apa. Pak Wahyu, monggo. Bu Elvira, Bu Aini, monggo silakan. Mungkin dimulai dengan Bu Rifka dulu. Kira-kira kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan visi tersebut apa? Mungkin bisa ditambah Pak Joko nomor 1. Nah, adanya komunikasi intens Pak. Nah, komunikasi intens melalui perkumpulan grup WA orang tua dan guru wali kelas.
kan tidak semuanya wali kelas itu ada grup WA dengan orang tua. Itu bentuk kolaborasi yang luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Bukan Pak Goy bukan ya? Maaf, beneran. Bisa ditambahkan melalui Itu nanti beda lagi Pak Jokowi. Saya nanti bisa Pak. Pagos. Ya kan dia? Pagos Nggak ada R. Pagos Pak. Oh, Pagos. Gus kan setan Pak. Monggo ada ide lagi apa ya, kolaborasi seperti apa? Monggo dapat dilakukan. Kolaborasi mungkin lebih kepada awal itu Pak, kita lakukan parenting kepada orang tua wali, jadi tidak hanya sekedar kepada siswa. Parenting di tahun awal ajaran baru. Nah, Terkait dengan mungkin apa ya, kesepakatan bersama seperti tata tertib ya. Tapi kalau sekarang kan bukan tata tertib ya, kesepakatan. Ya, kalau dikelaskan keyakinan kelas seperti itu. Ya, bagus. Bagus. Terima kasih Bu Rifka. Ada ide lagi Bapak Ibu? Kita lihat next Pak. Nah, selanjutnya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Mirip sekali dengan kalimat di atasnya. Ini bentuk kegiatannya Bapak Ibu. Tadi tambahkan ini dari Bu Rifka, pertemuan di awal ajaran baru dengan orang tua. Ya, ini bentuk kegiatannya. Nah, nomor 1 pertemuan rutin di awal ajaran baru. Ya, tinggal terakhir Bu Ganin, mohon bersabar sebentar. Ini yang terakhir ya? Terakhir Bapak Ibu, nah ini mirip Pak Joko sama dengan di atas. Oh sama, jadi sama Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk diskusi hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita juga dikejar oleh waktu. Bapak Ibu pengajar praktik juga harus berkeliling ke tempat yang lain Bapak Ibu. Ya, saya bagian prakarsa perubahan. Kami dari SMK Ngasem juga sudah berusaha untuk melakukan prakarsa perubahan sebanyak mungkin demi kebaikan sekolah. Itu aja Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan. Kebetulan saya pimpin tentang prakarsa perubahan, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin bisa menambah untuk ini kegiatan yang dilakukan guru. Ya. Gini Bapak Ibu, bagaimanapun juga kan kita tahu kalau kita misalkan mengharapkan siswa seperti ini, terkadang orang tua itu tidak bisa match dengan fungsi sekolah. Nah, ini pengalaman saya di SD-nya anak-anak saya. Kebetulan 2 anak saya itu di satu SD di Jalan Penampungan. Itu setiap penerimaan raport ada yang namanya student led conference. Jadi student leading conference, artinya gini, siswa diberikan rapotnya, kemudian portofolionya juga, disuruh membacakan di depan orang tua. Nah, tujuannya apa? Supaya anak ini mempertanggungjawabkan apa yang selama ini sudah dipercayakan orang tua ke sekolah dan apa yang sudah dilakukan guru ke orang tua. Dan alhamdulillah efeknya ketika anak-anak melakukan seperti ini, istilahnya apa ya? Dia berjalan sesuai koridor. Nah, mungkin kalau di SMK Ngasem itu bisa dilakukan seperti itu, saya yakin, mohon maaf, saya sebelum pandemi itu kan juga nyambi ngisi motivasi di banyak sekolah. Ketika anak bicara dari hati-hati ke hati dengan orang tua, ini efeknya kan luar biasa. Dan kedepannya ini sudah pun kita tidak usah, ayo dia sudah punya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan. Kebetulan Pak, saya juga punya akun YouTube. Di situ salah satunya saya tampilkan putra saya ketika melakukan SLC tadi, Student Led Conference. Ya Pak, nanti saya follow Pak. Siap. Cuma sudah lama nggak aktif. Mungkin itu saja. Kemudian juga satu lagi, mohon maaf. Selama ini kalau saya lihat di pemikiran teman-teman guru, kita lebih
cenderung memikirkan diri kita. Bagaimana cara ngajar, bagaimana inovasi pembelajaran yang membuat siswa senang. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana toh ngajari siswa untuk belajar. Itu beda ya, dua hal yang berbeda. Ketika kita mengajar, maka ini kita tuntut. Tapi kalau kita ngajari anak untuk belajar, tanpa kita pun ini sudah tahu. Karena bagaimanapun kita harus sadar, kadang apa yang kita sampaikan ke anak kalah dengan yang ada di sini. Kita baru ngomong seperti tadi saya sampaikan Nokia, anak sudah pegangnya iPhone. Kalau panjenengan tahu iPhone dengan yang Android ini cara pengoperasiannya sudah beda. Jadi kalau menurut saya lebih penting membelajarkan bagaimana cara anak belajar, sehingga tanpa kehadiran kita, tanpa kehadiran orang di sekitarnya, dia sudah tahu, oh begini, kalau saya mau ini, maka ini yang saya lakukan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak pengajar praktik dan peserta diskusi. Datanglah kita pada saat terakhir sesi dokumentasi. Saya minta kepada seluruh pengajar praktik dan CGP untuk maju ke depan untuk sesi foto dulu. Ya, backgroundnya tadi Pak Joko. Yang bisa dibaca dulu. Sebenarnya kakak saya yang belum yang depan, saya untuk dokumentasi sebenarnya saya ya. Dan untuk lambat sekali. Silakan Pak Nur. Ya, dan saya ya. Selama kami mendampingi manajemen PP berempat ya, alhamdulillah semua proses runtut terlaksana ya, mulai dari kalimat rumpang sampai tadi yang terakhir itu inisiatif perubahan ini sungguh sangat hebat.